Lila Part 1. Saat ini berciuman sudah menjadi santapan Dania sehari-hari. Tidak bisa menolak, tidak boleh menawar juga. Tapi sepertinya dia menikmati. Buktinya, debaran keras dadanya seperti mobil loncatan keluar, walaupun dia terlihat mengepalkan tangan. Apalagi ciuman selamat pagi dalam kamar, yang tidak akan pernah dilewatkan oleh Saga. Sudah seperti sarapan wajib saja. Saat sudah keluar dari kamar, Saga menarik tangan Dania agar berjalan sejajaringnya menuruni tangga. Sayang, akhir pekan ini aku boleh pergi. Dania memilih bertanya saat situasi sedang kondusif. Setelah ciuman selamat pagi, Saga selalu terlihat bersemangat soalnya. Jawabannya meminta penjelasan. Entah bagaimana caranya Dania tahu cara menafsirkannya sekarang. Sepertinya keahlian sekretarisan sudah sedikit menular padanya. Tapi kenapa sampai hari ini dia masih bebal menafsirkan perasaan Tuan Saga, itu masih menjadi misteri. Aku mau mengajak karyawanku liburan dan juga Maya. Akhir pekan menyenangkan tanpa Tuan Saga, itu poin utamanya. Siapa Maya? Aku kan sudah pernah mengatakan perihal Maya padanya. Dia pelayan rumah belakang. Sampailah di meja makan. Pak Mun sudah menarik kursi Saga, dia duduk di sana, mengambil sandwich di depannya ke depan mulut Dania. Gadis itu menggigit lalu menerima dengan kedua tangannya. Pergilah, kembali sebelum jam 6 sore. Wajah Dania berbinar senang. Jawaban Saga adalah hal terbaik yang terjadi menyambut pagi ini. Baiklah, terima kasih ya. Dia juga menunjuk sandwich yang dipegangnya. Terima kasih untuk yang ini juga, maksudnya. Makanlah sayang, mendekatkan piring milik Saga. Sarapan hanya bertiga. Sophie memilih menjadi pengamat sambil menelan makanannya. Dan sejak mulai magang tidak pernah sarapan bersama lagi, tidak sempat. Dia bisa terlambat kalau harus menunggu Saga keluar dari kamar. Alhasil dia selalu sarapan duluan di meja dapur sebelum semua orang turun. Aku berangkat ya. Mencium kepala Dania, lalu masukin mobil. Dania mengerti bagaimana sikap Saga bisa begitu natural ketika melakukan apapun. Bahkan untuk hal yang baru dia lakukan. Dia menoleh pada sekretarisan yang menganggukkan kepala, lalu masuk ke mobil. Mobil melaju meninggalkan Dania yang masih memandang dari kejauhan. Han, ya tuan muda. Siapa Maya dari rumah belakang? Maya pelayan di bagian pakaian tuan. Dia berteman dengan nona muda sejak pertama kali nona muda masuk rumah ini. Apa anda tidak senang dia bersama nona? Masih mengemudikan mobil dengan tenang. Hanya melirik spion sebentar. Pastikan latar belakangnya. Kalau dia berteman dengan Dania tanpa maksud apa-apa, biarkan dia. Saga ingat beberapa kali nama Maya muncul dalam perbincangan Dania. Sepertinya wanita itu menjadi teman yang cukup disukai istrinya. Dia hanya ingin memeriksa, apakah wanita itu benar-benar tulus berteman atau karena maksud tertentu. Baik tuan muda. Bahkan sekarang aku harus memeriksa latar belakang pelayanan dekat dengan Nona. Apa Nona menerima Lila sebagai sopirnya? Han mengalihkan pembicaraan, karena sepertinya tadi reaksinya saat bertemu tidak terlihat kesal. Atau dia tidak menduga ide sopir itu dariku. Tentu saja setelah aku mengancam akan mengurungnya di rumah, dia tertawa senang dan berterima kasih aku memberinya sopir. Maaf Nona, ini adalah upaya saya meringankan beban pekerjaan saya. Semoga Anda tidak akan tahu kalau ide sopir itu dari saya. Dania menuruni tangga setelah mengambil tas dari kamarnya. Bertemu dengan Sophie yang juga akan bersiap pergi ke kampus. Kakak ipar, punya sopir baru ya? Sophie mendekat, menggandeng tangan Dania. Mereka berjalan beriringan. Kau sudah tahu ya? Ia cemberut. Jen dan kamu saja bisa bawa mobil sendiri tanpa sopir. Tapi Tuan Saga mengancamku. Kalau aku nggak mau bawa sopir, aku nggak boleh keluar rumah. Rasanya seperti iri, kesal, dan benci. Apalagi melihat Sophie yang masih mahasiswa saja bisa sebebas ini. Dasar menyebalkan. Itu kan karena kakak ipar kabur waktu itu. Dan dia memukul tangan Sophie yang melingkar di lengannya. Siapa yang kabur? Aku kan cuma mau menenangkan diri. Itu pun aku cuma di ruko, tidak kemana-mana. Protes dengan sebutan kabur yang disematkan Sophie. Memang dia mau kabur kemana juga. Memang dia punya keberanian sebesar itu di dadanya untuk kabur. Kalau dia bisa, dia sudah dari awal lari dari pernikahan. Kakak ipar kan menghilang tanpa jejak. Tidak izin atau pemberitahuan juga. Itu kan namanya kabur. Sophie masih ngotot. Kenapa? Karena kelakuan kakak iparnya telah membuat si isi rumah dipenuhi ketegangan dan kepanikan. Dan dia kehabisan kata-kata. Mau membantah, tapi dia tahu diri kalau dia memang salah. Tidak dibantah, harga dirinya rasanya tercabik-cabik. Tapi Kak Saga khawatir sekali tahu kakak ipar. Dia sampai marah sama kami yang membiarkan kakak ipar pergi. Aku udah lama gak melihat dia semarah itu. Kajian saja sampai tidak berani bicara apa-apa. Apa? Kenapa sih? Tahu tidak semua sikapmu itu membuatku semakin bingung saja tuan muda. Apakah benar-benar khawatir padaku? Apakah benar-benar peduli padaku? Sophie,
Tapi bagaimana ibu? Sampai kapan ibu mau pergi? Dan dia mengalihkan topik, malas kalau ujung-ujungnya dia yang disalahkan karena perkara kabur. Sebentar lagi, kakak ipar gak usah khawatir. Kalau ibu melakukan kesalahan memang seperti ini. Dia harus pergi dan menghilang. Kalau suasana hati Kak Saga sudah baik, dia juga akan menyuruh Pak Mun menghubungi ibu. Kakak ipar tidak perlu khawatir. Ibu juga sedang bersenang-senang pasti sekarang. Dia yang anaknya saja bisa bicara setenang itu. Lantas kenapa Dania yang di posisi menantu tidak dianggap merasa khawatir? Benarkah? Tidak percaya. Sofia menguatkan HP-nya, menunjukkan foto-foto ibunya. Banyak sekali fotonya. Apa? Dia sedang belanja-belanja dengan wajah yang gembira begitu. Sia-sia sudah kecemasanku selama ini. Aku berangkat ya kakak ipar. Ah, itu Lila ya? Sudah kuduga Kak Saga akan memberikan dia untuk kakak ipar. Sofia menunjuk seseorang yang sudah berdiri di samping mobil. Dia sedang bicara pada Pak Mun. Kamu kenal dia? Dan dia menghentikan langkah kaki Sofi, mau meminta penjelasan lebih lanjut. Siapa dia? Dia... Terdengar Sofi mendesah tidak suka. Dia sama menyebalkan dan sama kakunya seperti sekretaris Han. Pokoknya, dua itu sudah seperti pasangan sejati. Banyak praduga bermunculan di kepala Dania. Kakak ipar tahu kan slogan hidupnya sekretaris Han? Lakukan apapun agar segala sesuatu berjalan dengan semestinya untuk tuan muda. Kalau wanita ini, slogan hidupnya adalah mematuhi semua yang kakak Saga katakan tanpa terkecuali. Pokoknya kakak ipar, hati-hati bicara kalau di dekatnya ya. Sofi melambaikan tangan dan kabur ke mobilnya. Apa? Pasangan serasi sekretaris Han? Satu saja yang itu sudah memusingkan. Kenapa harus tambah lagi dengan yang ini sih? Selamat pagi Nona, silahkan. Katanya sopan saat Dania mendekat ke arah mobil. Dia sudah membukakan pintu belakang mobil. Apa-apaan sih dia? Aku duduk di depan aja. Dania membuka pintu mobil depan dan langsung masuk. Lila bergegas menyetari mobil dan masuk, duduk di belakang kemudi. Tanpa bicara sepatah kata pun lagi, dia mulai melajukan mobil menuju gerbang utama. Meninggalkan Pak Mun yang kemudian berbalik dan akan mulai pekerjaan hariannya yang tidak ada habisnya. Keheningan tercipta dalam mobil. Lila hanya fokus mengemudi, dan dia meliriknya beberapa kali, tapi enggan untuk menyapa juga. Sedikit kesal juga sebenarnya, karena Lila bisa jadi akan mengawasinya dan melaporkan apapun yang ia lakukan pada Tuan Saga. Benar-benar mengingatkanku pada seseorang ya? Itu tidak mungkin adik sekretaris Han kan? Kenapa sepertinya sifat mereka mirip sekali? Tunggu, dia bukan istrinya sekretaris Han kan? Hal gila apa lagi yang kupikirkan ini? Tapi Sofi bilang, tadi mereka adalah pasangan serasi. Lila terlihat sangat manis. Postur tingginya lebih tinggi dari Dania, tapi jaraknya tidak terlalu berarti. Dari awal, dia sudah terlihat menjaga jarak dari Dania, memposisikan dirinya pada tempatnya, bahwa dia bukanlah teman, dia adalah sopir yang akan melayani Dania sebagai nona mudanya. Istri dari Tuan Saga, orang yang harus dia hormati dan dia jaga. Tidak terasa keiringan itu tercipta sampai mobil masuk ke halaman ruko. Dania terkejut saat terbangun dari lamunan dan mendapati dirinya di mana. Dia tahu. Padahal aku belum mengatakan apa-apa. Dia ini sekretaris Han versi cewek ya? Tahu semua hal yang harus dilakukan bahkan sebelum aku mengatakan apapun. Lila keluar dari mobil duluan dengan sigap berlari membukakan pintu mobil untuk Dania. Silakan Nona. Anak ini, baiklah kita bicara nanti. Aku masih belum punya tenaga untuk bicara denganmu. Sekarang lakukan saja hal sesukamu. Aku hanya minta jangan terlalu norak seperti sekretaris Han. Serangan dari dalam ruko saat Dania muncul dengan orang asing di belakangnya. Wanita berpakaian rapi yang muncul di belakang Dania. Yang mengikuti seperti ekor tidak terpisahkan itu. Bania, siapa dia? Bania nambah karyawan ya? Siapa dia mbak? Dia mata-mata yang dikirim Tuan Saga. Saya Lila. Saya akan membantu Nona bekerja di ruko ini atas perintah Tuan Saga. Dania menutup mulut Lila, menghentikan apapun yang ingin dia katakan. Dia Lila, akan membantu kita. Kedepannya tolong akur dengannya ya. Semua karyawan menjawab kompak. Jangan bicara yang aneh-aneh di sini. Dan dia berbisik di telinga Lila. Lalu dia melepaskan tangannya saat gadis itu menganggukkan kepala paham. Jiwa-jiwa polos karyawanku tidak tahu kehidupanku yang sebenarnya. Jangan bicara yang aneh-aneh. Lila mengangguk dan tersenyum. Tapi melihat senyuman gadis di depannya malah membuat Dania semakin khawatir.